Bali terkenal dengan ragam wisatanya yang lengkap, mulai dari pantai, gunung, danau, kuliner, hingga desa wisata. Di Pulau Bali, khususnya daerah Kintamani terdapat desa wisata yang cukup tersohor, dan namanya adalah Desa Trunyan. Desa Trunyan adalah sebuah desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang memiliki tradisi pemakaman unik. Orang-orang yang meninggal di sana tidak dikubur atau dikremasi, melainkan hanya ditaruh di bawah pohon taru menyan. Pohon inilah yang nantinya mampu menghilangkan bau jenazah yang berada di sana. Lalu, bagaimana asal-usulnya? Apakah ada sejarah yang berkelindan di sana? Dan berikut ini adalah asal-usul Desa Trunyan, Bali. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, saya ingin memperkenalkan kepiting receh jalan-jalan. Ini cocok buat kalian yang lagi lapar tapi males keluar. Pada mulanya hidup seorang Raja Surakarta, ia mempunyai 4 orang anak yang terdiri dari 3 lelaki dan 1 perempuan. Suatu kali keempat anaknya mengendus bau harum entah dari mana, si anak bungsu perempuan mengatakan bahwa bau harum berasal dari timur. Mereka memohon izin kepada Raja Surakarta untuk mencari bau itu, sang raja pun mengizinkannya, lalu mereka berangkat menuju arah timur. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan kemudian mereka tiba di Bali dan semakin semerbak baunya lalu mereka semakin penasaran. Perjalanan dilanjutkan hingga terhenti di Gunung Batur. Si bungsu memohon izin kepada ketiga kakaknya untuk menetap di situ karena ia merasa aman dan nyaman. Kemudian ketiga kakaknya memberikan izin. Si bungsu yang kemudian menetap di sana mendapat gelar Ratu Ayu Mas Maketek. Singkat cerita, ketiga lelaki itu melanjutkan perjalanan. Namun dalam perjalanan pertikaian terjadi di antara anak pertama dan anak ketiga. Anak pertama menendang anak ketiga karena kesal melihat tingkah laku anak ketiga yang terlampaui girang. Hal ini disebabkan anak ketiga mendengar suara burung yang sungguh merdu. Peristiwa itu mengakibatkan anak ketiga jatuh yang kemudian menjadi duduk bersila. Pose tersebut bisa kalian lihat ketika melangkah ke desa Kedisan Pura Dalem Pingit. Lalu anak ketiga diberi gelar Ratu Sakti Sang Hyang Jero. Perjalanan berlanjut yang menyisakan anak pertama dan kedua. Di tengah perjalanan dan sampai di Danau Batur mereka melihat 2 perempuan cantik. Anak kedua ingin menyapanya namun dicegah oleh anak pertama. Alhasil terjadi adu mulut yang menyebabkan anak pertama melakukan tindakan seperti sebelumnya. Ia menendang anak kedua hingga jatuh tertelungkup. Kelak di tempat tersebut dinamakan Desa Abang Dukuh. Anak pertama tinggal sendirian. Ia kembali melangkah untuk menuju bau harum itu hingga akhirnya mencapai pohon taru menyan. Di sana ada seorang perempuan yang cantik dan menawan. Lalu anak pertama terpesona hingga memiliki hasrat untuk memilikinya. Si perempuan setuju dan mereka pun menikah. Namun kemudian untuk menjadi seorang pemimpin di situ anak pertama diberi gelar Ratu Sakti Pancering Jagat, dan kelak ia menjadi dewa tertinggi di Desa Trunyan. Sedangkan si istri mendapatkan gelar Ratu Ayu Pingit dalam dasar, dan kelak ia menjadi pelindung Danau Batur. Ratu Sakti Pancering Jagat ingin mengamankan daerahnya dari ancaman pihak luar. Oleh karena itu ketika ada yang wafat jenazahnya tidak dikubur melainkan ditaruh di dekat pohon taru menyan. Pohon itulah yang mengaburkan bau jenazah dan mengeluarkan bau harum, dan taru berarti pohon dan menyan berarti harum. Ada yang menarik dengan tradisi pemakaman di sana, jumlah jenazah yang ditaruh di bawah taru menyan tidak boleh lebih dari 11 orang. Selain itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya meninggal secara wajar, telah menikah, dan anggota tubuh lengkap. Mereka yang meninggal dengan ketentuan tersebut akan dimakamkan secara mepasah atau ditaruh di bawah taru menyan. Wilayah pemakamannya disebut sebagai Semawayah. Namun ada 2 wilayah lain jika tidak memenuhi ketentuan tersebut mereka pun akan dikubur.
Pertama, sema muda untuk anak kecil atau orang dewasa yang belum menikah. Kedua, sema bantas untuk yang meninggal secara tidak wajar atau anggota tubuhnya tidak lengkap karena penyakit. Jika berkunjung ke sana ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi, misalnya menghormati untuk tidak berbicara kotor dan tidak mengambil barang apapun yang berada di taru menyan. Selain itu ikutilah protokol kesehatan yang berlaku, mulai dari menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjauhi kerumunan. Di tempat ini kalian akan menemukan atraksi menarik. Atraksi tersebut berupa kesenian tradisional yang diberi nama Barong Brutuk. Bagi masyarakat sekitar, Barong Brutuk merupakan jelmaan dari penguasa di Desa Trunyan. Ada Ratu Sakti Pancering, Jagat dan Ratu Ayu Pingit dalam dasar. Orang-orang yang menjadi Barong Brutuk adalah orang terpilih, dan mereka harus melakukan penyucian diri atau karantina selama 42 hari. Selain itu mereka tidak boleh berhubungan dengan perempuan, dan untuk pemerannya biasanya laki-laki. Pakaian Barong Brutuk berasal dari daun pisang yang dikeringkan, sedangkan untuk penutup wajah menggunakan topeng, namun topeng yang digunakan berbeda dari kebanyakan di pusat oleh-oleh Bali. Kesenian ini hanya dapat disaksikan oleh Sobat Pesona setiap 2 tahun sekali. Barong Brutuk dilakukan saat upacara ngusapa kabat di Pura Pancering Jagat. Salah satu tempat wisata yang menarik di sekitar Desa Trunyan adalah Danau Batur. Sebelum menuju ke Desa Trunyan, pasti akan melewati Danau Batur. Ini adalah salah satu danau di Bali yang terkenal akan keindahannya, dan bahkan keindahannya pun diakui oleh UNESCO dengan menempatkan Danau Batur sebagai Global Geopark Network. Berada di ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut, kalian akan melihat keindahan danau yang berwarna hijau kebiru-biruan. Selain itu, Sobat Pesona juga bisa menikmati keelokan bukit yang memanjang. Danau Batur adalah tempat yang tepat untuk santai, rileks, dan mencari ketenangan. Inilah Desa Trunyan dengan segala keindahannya, meskipun terkesan angker dan mistis. Tapi jangan salah, kalian bisa mendapatkan wisata alam dan bahkan ada pengetahuan yang baru dan pengalaman menarik dari Desa Trunyan.